Intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan atakosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini, yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah, kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak usah, kata. Akhirnya anaknya udah tinggi Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ra anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau melebu metu mau enggak manggakno tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan aukiyayin solihin tapi awaladin solihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Barokahnya baca ini, dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena tidak dalam semua kebaikan itu enggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat maksiat. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Pemana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini, banyak ulama yang mengatakan haram karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud, jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li Allah yastau liyal kafir tilkal buka, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik, mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas.
Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Dari kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng. Itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah, karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah kata. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik pokoknya orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai-Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai-Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat, itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi nggak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang nggak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya nyuwun sewu ya saage Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena nggak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai. Sementing Islam kulino mimpin. Jika di Indonesia itu barokahnya itu kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor atau terkenal nyuwun sewu selingkuh atau terkenal apa itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khitoh juga dirembuk oleh ulama dan umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun apa? Ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu loh. Wes dibaca buanter sing nyemak ya mau ndelok pojoke tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampean tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Uftin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mangkoro akul huwallahu ahad mi'ata marrotin fi sholat aghiriha kata bawahu lahu baro'atan minan nar. Ini hanya berapa ini? Mi'ata marroh. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan gitu. Ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Khudzaifa marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar saat terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bi syiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda, yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kok kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini, yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah, kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usah, kata. Akhirnya anaknya dawuh tinggi Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya, anaknya mau mlebu metu mau enggak manggakno tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut madhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam madhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf.
Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abul Hasan Asyadzili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah di istighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Nggak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abul Hasan Asyadzili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimah thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar, untuk supaya pas ngelafatkan kalimah thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, seolah lagi orang kafir yang mati kafir, anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa. Ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan, itu boleh kata Allah. Nggak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu kata Allah, tapi nak ngaku pangeran itu paling nggak ya direputasi lah, ada verifikasinya lah. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa kan? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran itu. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad terus aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti di penjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala islami abi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid, karena zaman itu gak ada hotel, nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Bahsul masail tok. Zaman itu mau tidak mau. Kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca wattur wa kitabim mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan ya. Paling enggak punya reputasi menciptakan langit bumi.
Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu nggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya. Pokoknya walhasil tuh akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang, ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu nah, saya mohon santri-santri salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir, ini ngamuk ini. Jadi ya khatamannya tadilah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di teks hadisnya abad al malaikah gak ditetek. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapaikan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu. Jadi kalau Gus Azaim sholat lama tak saingi sholat cepet tuh sama-sama ada madhabnya. Yang cepet kayak saya tadi, setan pas tata-tata mau goda pas rukuk saya sudah itidal, mau goda itidal saya sudah sujud, pusing dia. Tapi jangan tiru, ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah cara orang Madura agak khilaf khusus. Khilaf ya, khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin lah, sampean kalau ngaji Quran itu dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair, nggak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh nggak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati am khalaqus samawati wal ard. Diulang lagi, am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya nggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu Allah itu redaksinya itu mengena sekali. Yaitu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok nggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan dirinya sendiri saja nggak bisa. Ya sudahlah, kamu tidak usah ngaku Tuhan, nggak level kata gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, itu yang mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masail, enggak. Nabi pas sholat maghrib, juga bukan pas ceramah, enggak. Tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk hormat saya kepada Ki As'ad. Makanya saya ini kalau mentasjek santri-santri ini agak sensitif, tapi sudah, saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk, kenapa saya ingin jadi ahli tafsir, tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal Fatihah, saking senengnya Quran itu. Mungkin bisa kamu saingi itu. Itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir, karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas, wal kitabil mubin, sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudari putrinya, kemudian dengar Toha ma anzalna alaikal Qur'an apa litasko, itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah, engkau ngandani kami dengan Quran yang nggak bisa difahami kecuali alim dulu. Lah saya alim gimana? Nggak pernah mondok gimana? Saya kafir. Jadi artinya gini loh, kata Ibnu Jarir At-Tabari,
Allah tidak mungkin mengatakan gini, ifhamil Quran bima la fahmalaka. Quran itu harus kamu fahami. Sementara orang kafir karena lafadznya Quran khusus nggak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca, itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa? Al-Quran, padahal kafir. Nah, termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran, padahal dia saat itu masih apa? Kafir. Karena tadi logika, misalnya nggak paham secara lafadz Arab. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis, saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafadz tapi secara makna. Begini misalnya, ada orang ateis datang ke saya, Pak Ba, saya mau Islam, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran Pak, saya ini doktor katanya. Maksudnya di akademiknya dia doktor, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat itu sesuatunya maujud apa enggak? Ya pasti maujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini maujudat, kemudian kamu katakan kholaqohal adam, bahwa alam raya yang maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya itu yang namanya Tuhan. Lah mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau dakwah pokoknya KBU digawe Tuhan. Beda dengan dakwahnya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan nggak pernah nyebut Allah. Ini alam khawadis, labuda min muhdis. Meskipun mereka, nah muhdis ini menurut Islam namanya Allah, tapi sebetulnya kan nggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu, alam raya ini maujud nggak? Ya maujud Pak. Bisa nggak sesuatu yang nggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada? Ya nggak bisa, namanya nggak ada itu nggak bisa jadi faktor. Nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Jadi kita ini kalah pinter be ulama-ulama dulu. Ya alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu. Kalau kalah sama ulama sekarang isen lah. Jadi ulama dulu sudah pinter. Pasti pertanyaan dasar manusia, hadil maujudat tuh man khalaqaha, siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan, mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja, hadil maujudat mesti khalaqaha maujudun. Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta, harus super. Nah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab, yang oleh Islam dinamai Allah. Tapi kita langsung ngomong Allah ya mesti aja bingungkan kan bagi yang bingung maksudnya. Ya saya mohonlah kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamatilah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini, sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Misalnya kalau Allah sudah jadi Tuhan, ya harusnya qabla kulli syai'. Masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani? Ditemukanlah sifat awal atau qadim. Makanya benar Gus Azaim tadi, kalau sudah bertauhid harus hafal akidah berapa khamsin. Dimulai apa? Wujud. Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung maujudat. Hadhil alam maujudun. Masa maujudun khalaqahul adam, masa maujudat khalaqahul adam. Nah itu yang disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, cobalah tradisi-tradisi lihat baru ayat ini dihidupkan lagi, sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumentatif. Karena Quran adalah qul falillahil hujjatul balighah.
Dilatih. Jangan bosan dilatih. Makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu, cek fair Allah itu. Fair betul. Nggak apa-apa saya punya pesaing kata Allah, tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantulah, atau ada langit tandingan lah kira-kira gitu. Kalau saya bikin bumi ya ada bumi. Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari, materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja agak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam minal wujud. Kalau mereka paling rekayasa yang sudah wujud di otak-atik. Nah harus sampai seperti itu, sampai kata Gus Azim kul hatu apa burhanakum tadi. Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, itu nih bi kitab min qabli hadza au atharatin min ilmin. Kalau kamu nggak setuju teori ini kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa coba? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan Lata Uzza jadi Tuhan. Jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balaghah, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat khalaqaha maujudun. Nah yang wujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dulu itu kalau ngendikan Allah itu siapa? Zat sing wajibul wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan. Makanya saya bilang tadi ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran gitu. Lah nek ngajak goblok-goblokan yang ini hadhil maujudat khalaqahal adam. Terus kita goblok bareng. Loh iya kan barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Wong ora wujud kok mempengaruhi sing wujud. Ya monggo nak goblok bareng kata saya. Akhirnya gak lho Gus, saya ini dokter masa kamu ajak goblok? Ya sudah pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan apa? Islam. Memang saya tentu nggak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang selain apa? Teologi gitu. Tapi kan polanya dia pasti pinter. Makanya ini sekaligus mengingatkan anak-anak lah, kecakapan menjelaskan itu harus dilatih karena diantara kelebihannya Quran itu wal kitabil apa? Mubin, yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan. Tetap ada dawai Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, itu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan nggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hawayo. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalamu. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu nggak sama dengan dokumen ayat faqihu matobalakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsi. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat kursi. Kan ora lucu misalnya wiridan ning tahlilan faqihu matobalakum minan terus lucu toh. Tahlilan kok ngono ku piye ngono. Aneh-aneh, gue mikir tuh, senangnya buat antoh. Masa ayat Quran kok beda-beda, goblok kandhanane angel, udah mana? Jadi kayaknya gue wis ngaji mulai bayi. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Nah ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Nah, ayat tentang kowe ya wakulu wasrobu kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil terus wakulu wasrobu. Ya lucu tuh. Bocah kok kandhanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Habis gue rame-rame dunya loh. Gue rame-rame apa? Dunya. Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji, setan setruk tenang, paham itu? Mulai setannya tangin, tenang ya Rafa, waduh.
serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Quran spesial, tapi tradisi ini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru. Wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Waktu itu nabi begitu bangga semenang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten. Wah apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? Ono anak-anak. Oh tahlil kok dikritik yo keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le. Dul nah eling yo eling ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus ana undangan mboten. Lah eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Ngene ben ono sing tetep ngritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing ngritik. Kula bolak-balik ketemu sing ngritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya mah. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya tidak ada ya, harus menengahi sebenarnya ketemu pangeran, sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah, yang jelas nak sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita eling aku nanti Gusti nak wonten undangan. Rekara bocah kok eling piye, eling pangerane kok bedak napa? Nah, misalnya kayak kundangan, orang kundangan blas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, nggak cocokan aja, nggak usah debat saiki, nggak apa, cocokan aja. Tapi nak cocokan be aku ora ketemu, wong sing nyoal ning ijane mahsyar aku ning swarga. Ketemu nah, aku ketemu ning swarga ya nak cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya, jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkarane napa? Ayat itu jan spesial tenan. Kula niku mboten saged ilem nek gak maca ayat kursi, nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kok menyen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedana Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolano Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati disalib. Utawa cara Islam Isa itu diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit, di. Kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja, sistem falak apa galaksi baik-baik saja, sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe bayangno nek sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-Qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sempurna. Lu kalau mau ayat kursi sempurna. Bejani Gusti kalau mau ayat kursi. Aku orang mau aku kasih hati mbahmu. Bocah kok. Oh bocah lara bakat wali. Teke wis elek, kabeh di materekno. Kasih hati apa nak mau ayat kursi? Kasih hati mbahmu. Jimat ya seneng. Ora seneng. Maksudku, tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh njen rezekine kadol jimat kebi. Sing iso ngatur rezekine wong sapa? Wis keben, muga disepuro pangeran. Tak disepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Dadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu wala naum. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial, yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro ning rumah sakit itu, oksigen larang ingun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya, sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin padi nggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo, sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis sauri menimu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya apa-apa tapi kalau nu seneng guyon kiai ini pancen ora ono wong pinter guyon kaya kiai wis kula wingi nekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluargane Lek Lukman sing ngisi Habib Umar Mutahar semua nang jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok, ini cerita anekdot, ada kiai rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai itu maksudnya itu nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kalau niku bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, mah. Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, jadi kalau niku di grup kata lah, kiai-kiai sing seneng guyon, sing sering. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mengenai kulon seneng, nono kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat, itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon, supaya orang enggak uraan, ya bagus. Wes penting ikhlas. Wes syaratnya kabeh itu penting apa? Ikhlas, sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial, ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas steril lah, penting apa? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wong ku kaget kabeh. Mergo pikirane wong mesti berhenti. Kok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Gamane iso turu. Dan kalau orang rumah ayat kursi raiso turu, turun. Karena dia mau colesane nggak hati kalau mau. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus mangzalladzi yashwa'in tahu ila bi'idzni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala.
ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal, dibikinlah metode tahlil mau coba bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu terus nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene ra paham mbek ngantuk bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela dikesembela sing bener wis takok provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Ya yang pengiran kok ngenteni apa? Apa iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate apa nak permangan. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah kok ora karo-karuan. Wong arep bakat wali kok teke wis elek. Jape ku keliru terus. Masih orang khusyuk lah, mereka bakal wali, khusyuk tak tapi ruwet, uripe ruwet. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yasha'indahu illa terus ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main tidak didelok orang tuanya karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali untuk main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kaji Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasyr. Nah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat Hasyr ning juz pira kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suti law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi mulai kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Tak terusnya terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim min diyarihim li awalil hasyr wa dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum tak terusnya serang rapal. Akhirnya ya itu tadi terakhir apa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum terus wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu wah keren. Terus wala ya'udu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge, sampean ngrumat listrik omahmu lho kadang kabel pedhot dobe pedhot iku Allah ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki gak tahu mati gak tahu bayar. PLN itu kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin orang arah iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nanti saya kira tahu bengkelno. Enggak gak tahu mikir ngono, aja rawali. Lah srengenge misalnya error terus pangeran ngumumno, laren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot betul. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Ngono utek sing anut wali-wali itu teke waras. Menduwe ora di dhuwit sumpek di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo mau ora bakat wali itu teke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya padha urip ngono. Habis ben urip pancen waya apa? Mati rame-rame apa? Dunya nak rano ku ya sepi tenan. Karena wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar kok paham yang mulai apa yang mulai nggak takut ibu curi barang mau kaji mau Gus Pak nerang nopo ya delok rekamane ada dong tapi aku lebih seneng ngono timbang kowe nyimpolo malah tambah keliru kabeh
Kulo nu paling asline paling ra cocok ngaji disimpulno. Lu uteke beda kok nyimpulno terus piye. Tapi dilarang piye niate ya seneng tapi didukung mesti keliru. Wong nyimpulno keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kono rame-rame apa? Donya. Kulo kadang yo mikir ya Allah. Lah saiki PLN ngurus listrik sa Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja tok kok Bantul tok iku wae bengkel. Wong nggih srengenge iku langsung bener terus. Nek wong bosen digawe bengi ben ra ketemu srengenge digenti bulan nek enak. Kok bosen matahari, bosen rembulan ana mendung wis turu. Diamuk bojo lah udan selali. Sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Jadi enak lah pokoknya urip wis enak. Pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala yautu khifruhuma wa huwal alil azim terus turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng dunia baik-baik saja. Sowan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Nah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik. Ora hafal. Bid'ah ngono. Wis apal lose wis darah di bitalas penting kowe hafal ayat kursi sik. Apal? Ndak. Ya kayak apal sih terus lagi bid'ah ora apa-apa. Dadi mergo ngono. Kaya kula misale biat aku rada bener, mergo ora tahlilan lah yo maca. Kula yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas e. Yo ayat kursi ku waca. Nah, tentu ayat yang seperti ini kan nggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu wasrobu. Makanya banyak ulama sama delok teng kene itkon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu nggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasrobu, tentu kualitas fadoilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam wah. Tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, ngape turu woco, di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di paham apa? Ditulis didol. Baru kayak didol ya kayak hikmah ya akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Sengaja pokoknya berpikir positif bae. Wah berarti si doma Islam bukti nopo ono ayat kursi ini. Lho kula beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman mergo ning warungnya ono ayat. Wah berarti Islami lah, ora kuatir iki ana daging celeng, tetep nulung. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia, artinya nek ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi, paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantu lah tetep. Umpamane terus dikek nggon salat. Senajan to sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudon ngono dianggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing enes mergo tinggo. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulon seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya Allah. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kula bayangna grepe turu njen seneng. Senenge wae Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan bala takhuduhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la takhuduhu sinatu walanam. Allah ora tau ngantuk ya boten ate. Sari. Akhirnya sewenang kita sewenang banget mbek pangeran. Mergo dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi napa rabba wa bil islami dina.
raditu billahi napa robba wa bil islami dina. Raditu ridho ingsun billahi lan robban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah ya kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya buat pangeran ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan juga boleh pas apa? Sare ribet. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wala mobil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panu itu. Mulane kula nangger jamak takdim angger kira-kira wis setengah pitu kita jamak nak pas lunga. Nggih sering jamak kalau tiang-tiang, tapi niki dereng isa. Ya pokoknya cara aku wis ngisa, cara aku ora kudu mbok. Pokoke cara aku wis isa. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngenteni entek mega napa abang. Ana sing debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Padha ngalime ya padha sepuh. Ulama ini malah aneh, carane nentang itu dekne cara dekne waktu maghrib itu nganti kira-kira setengah pitu nganti jam pitu. Engkau lagi waktu isya jam pitu seperempat. Pokoknya dekne mau nak darani waktu maghrib itu cepet mau. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran itu nak gawe biasanya ono kembarane, jadi ono tandingannya, jadi lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam piro? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu sak jam setengah. Ana waktu pinten? Sak jam setengah. Lah saiki maghrib iku wis surup. Nggih, maghrib napa surup. Kudune maghrib ku di padanan subuh ana waktu sak jam setengah. Nah, mereka tidak setuju. Entah eme gua abang tenan dia naik sak jam setengah. Mana dia nak santrine azan jam itu ngamuk. Cong paling cepet 7:30. Perkara dia cara berpikir maghrib di padano subuh. Yaitu qoblatul isyamsi. Ono waktu sak jam setengah jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi. Ya ono sak jam setengah jatahe maghrib. Jadi akhirnya santrine nak azan di 7:30. Nak jam itu diamuk tenan. Nak maulad dawilah wali 6:15 wis ngisa perkarane. Lah iku ulama. Ya semengane ya semacam-macam ulama iku macam-macam. Ya sik anut sing umum sing penting ora ruwet. Ya tapi wau as-shalat khairun maudhu'un, asal salat itu mesti napa apik. Ya asal salat itu mesti napa apik. Soal kaifiyah macam-macam. Nah, sing terakhir, sing masalah kaifiyah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Jawab Imam Syafi'i, na'am boleh witir hanya 1 rakaat. Kados kula piyambak barisa seringnya witir namung 1 rakaat. Ya ora ono ndase, ora ono gurine, 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Wah, mergo ora nganggo 3 rakaat yang 2 kan masalah kan? Ono nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akaligus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati gak. Witir napa sitok? Lha iku Sayyidina Utsman sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok iki saro kathok. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam. Lah iku perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran napa khatam. Dadi autara bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam Quran. Ibu sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i, Nabi tahu witir nganggo 3 rakaat. Cara Imam Syafi'i ku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai saniki sampean nak mulai solu sunatan minal witir rakaataini jami'ah wis pokoke salatu jami'ah ya la haula wala quwata illa billah. Lah kok nek imame sholli sunnatam minal witri rakaatain wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh secara fikih aneh, bagaimana mungkin salat yang sudah disalami ya punya status kan? Salat saya gantung. Salat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup untuk apa? Mosok assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada.
Wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah, umpama aurate kebuka ya sah. Mergo wis bar. Paham ya? Jadi salat iku ora iso. Jadi mulane jadi kontroversi. Tapi ya apik bantah-bantahan salat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi bangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan. Malah mari fitnah. Ya ada bantah-bantahan perkara napa salat. Jadi ulama iki macam-macam. Jadi sing terakhir kula terangno tentang filosofi salat. Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nanti kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku keliru, semua meden-meden itu. Nak setan percaya suul khotimah ikon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah omongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan gue kita jadi pangeran, gue dewi ora siap jadi pangeran, ora pangeran kok meden-medeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal, tahan setan cek goblok, kowe meden-medeni aku suul khotimah aku tetap salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo mok ngono-ngono tok ae. Bedene ya ora tingkat kegagalannya, paham nggih? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia enggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita tidak maling, yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalannya apa? Setan. Lagi kita udah orang dan setan gue sholat puluhan tahun digodoh hilang gantinya goblok gue. Nak wong gue sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Mereka wong sholat berarti setannya gagal. Mana kalau mbak setan itu saya kita tambah wani. Ya mletene ngono kon neraka ya kok gelem. Misale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan? Lah ya mletene lah ya wong lemahe ngono kok mbok entut. Artinya setan kan lemah sekali kan? Lha iku sedekah lazim ketika ngendikan inna kaida syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Nggih sering napa? Sering muji darani setan hebat, wong wali, wong alim kadang digodho kena. Ya soal kena cara kena akeh ra kena ngono wis akeh napa? Akeh mboten napa? Kena. Minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud ra sido tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Ngomong kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam tapi jek mlebu swarga, kepengin ku nganti apa? Kafir. Jebule kowe ora kafir kan? Mulane ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kae gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikane ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Syaroni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa? Nggih jenengan. Lah wis anggap ae kabeh kersahku, ora kersane setan. Wis bar. Mulai aku lara mati tahajud keterusan ya tenang mawon kula duwe ilmune, kowe ulama kok bento sing nurokno kowe sapa nggih jenengan Gusti sing nangane sapa nggih jenengan kula iya sak kabeh ku sing ngersakno aku ridho ra wis bar jan mulane nek nak tangi ra di tahajud nggih ridho mawon apa meneh bedino jadi penak berislam tuh gak apa-apa. Berislam itu gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno sapa? Lha iku sanggep ae ku kabeh kersakku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud ya tahajud yo kersane pangeran. Ra tahajud ya ra tahajud yo kabeh kersane napa? Pangeran. Penting mboten maksiat mun sae. Penting mboten napa maksiat. Mun jenengan ngandel kula.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misalnya. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten nggih. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya. Lah nyatane do mati. Berarti urip mati namung kersane Allah. Terus misalnya sampean berpikir, lalu somben nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhirnya sering salat maca ayat liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pangeran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk. Karena enggak kena penyakit. Karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip iku apa ya ora roh. Kowe roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkarane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat bidul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan. Coba Anda menjelaskan. Kowe urip iku sebab apa? Ada nyawanya. Nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nyempatnya di jantung ngene-ngene. Suara iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wayahe tangi sangka kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap gak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh carane piye? Lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang jika tangi sangka kubur iku mukhal berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Ya tanpa apa? Sebab. Lho gitu, aneh Nabi Adam mbek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan dhisik kok apa cucuk dadi sampean iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngomongane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan, ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewa-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe ku elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka.
Wah berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka, nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Hanya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa? Sama dengan kita ndak siapa? Siapa? Lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus wusul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa? Jenengan la syarikalah pun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok dunya niku pun bar. Urip ya kersane pangeran ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Nggih saniki kan pun tahun pinten to? 7.000 umure dunya saniki pun pinten? SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu semua dihitung langit bumi ini 5.000 tahun. Nah saat ini tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umure dunya mau pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun ten bar nih mun dianggap bar nih mun muntah nih. Jari ini to. Dieling-eling nggih kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misalnya kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawase-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu malah bawa hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namun pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan nak jutaan nopo sing ngitung ya sopo terus apaan terus. Nah begini saja kalau sampean melihat matahari misalnya, matahari itu kan bahannya panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita ini untuk abadi lebih gampang karena bahannya tidak panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan, maksudnya kan di masa lo kan kena. Wah rohin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya tuh, misalnya buaya guys yang masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misalnya kayak boyo mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki, gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe surah, apa meneh kowe sampeyan ning swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama ora oleh bantah. Tapi Adam itu ambak kan pun kapundut. Tetapi Adam yang sekarang sampai saiki. Tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh soalé cek ngono ae. Wong jarene cerita Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Akhirnya Qabil gak terima, wong aku cah ganteng kok dientukno cah elek.
Mulane saiki nek ana cah ganteng dintono cah elek ra trimo ya koyo Qabil. Nah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora ora ono ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke double. Misale kriting untuk kriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan ya memperparah to nggih. Cara kula jan haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora apa-apa ujug-ujug elek banget ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buah niku rada masalah, dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesne siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Iku dhisik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru, dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan. Ya repot ta ngoten repot. Ya repot lah ngono terus ya repot. Berarti nek sering mangan welut tak bulet. Ngono berlebihan. Toriko niku napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kula nggih boten fanatik gitu biasa. Tapi kalian kula ora seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kula rapati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya gak diterima, Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua, mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nah, orang tukaran kira usah gawa, itu tradisi terlama, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok podo Islami, Irak, Syria kok bentrok itu tradisi terlama. Demi wedoan di ruang tukaran, tradisi terlama. Biasa, jadi biasa mawon urip napa biasa. Kabeh kejadian yang dari gini, wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya, nanti yang tasawuf ngartekno kabeh iku kersane Allah. Nanti yang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno orang golek imbalan, namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Lah sing bener gitu teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekahno nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih boten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan bahwa. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayahnya Allah juga kan. Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf, karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik, karena uang kan seneng GR tuh nak muni aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi apa yang muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apane kan ya ora jelas ya. Ya tapi itu apik lah. Muni apa? Aku alhamdulillah bersolat itu ya bahasa gak jelas, ya gak jelas juga bahasa itu, tapi ben ngono. Faham geleng-geleng itu. Terus sholat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosyin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Aku nak sholat itu lali.
tenan pas beliau sholat ditarik uga ubah blas ditakok iku jenengan ora krasa blas ora mosok aku ning ngarepe pangeran eling pangeran krasa lara kan dadi aneh tapi alhamdulillah kowe krasa sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat ya roh. Jadi Sayyidina Umar dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah ditarik wak kangelan loro pesen yang kok aku tarik pas sholat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas sholat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas sholat. Umar dipateni pas sholat. Aku yakin wong nakal mateni rugen pas sholat ra iso yakin aku yakin. Plengane ngono jipi. Semasa sholat tetep siaga aja. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas sholat. Kau musuhnya ku ngerti sahabat tuh paling lali nak pas sholat. Sayyidina Ali kabudutnya ge pas sholat. Dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat luwih canggih, luwih apa? Canggih. Wah, tetap konangan loh. Sholatnya pelengahan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti kayak lewat pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat geleng pangeran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran wae rata-rata ulama dulu begitu. Lan niku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin tuh pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong dene ra roh. Ditulung siapa saja gak tahu. Ya dia kan asik mbek pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita serai iso kan bayang sholat ke kelas ngoten niku. Nah, kanjeng Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u azizu sotri ka azizil mirjal. Nabi nak sholat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine nang pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu husya alaih sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihan mathaniya taqsa'irru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Berarti yo qobliyah yo oke, ba'diyah yo oke, sholat yo oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya, tetep roh, tetep apa? Roh. Ngono ngrasane krungu. Parah. Salate awake wis parah. Salate riyen para sahabat itu luar biasa. Sampai wong kafir nak ape nyerang sampai ana salat khauf itu sampai wong kafir sepakat kok nak nyerang Muhammad niku pas napa salat sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten salat khauf salat di mana separuh saf njaga musuh mergo Nabi nek salat lali sahabat nek salat lali akhirnya gini ku dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat gini ku akhirnya Umar salat di depan umum lu di depan umum kok iso lali kabeh mestinya nak Umar lali kan makmum ruhin Mustafa eling mboten iki sing saf awal dua niku lali kabeh lho nggih imam kok ngarep niku Abu Lulu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat munjen salat kabeh nak saiki ra iso aku yakin ra iso wah kena sambure siji to sih nyak masjid sopo dua to sih salat omong ya tenang sih lha iku wis anggepe barokah pangeran alhamdulillah. Jadi Umar itu tengah Arab, paham ya? Abu Lulu maju, aman. Mereka sing sholat rasa sadar kabeh ora kok Umar tok. Lho mau Umar ngoten liyane mboten nak kecekel tengguri to. Hebat kan. Sayyidina Ali malah lucu menan mendelingno ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya jassas. Dan itu saya tiru dawuh Sayyidina Ali. Jassas itu ya cara niki mata-mata. Ya Amirul Mukminin, orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok ndak usah sholat jamaah di masjid. Kita ini menjaga Anda di rumah. Sayyidina Ali jawab, hisni ajali. Jadi masyhur Sayyidina Ali ngendikan, yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden.
Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak ora wae mati. Iku wong niat mati ini aku ya ora iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangen-angen bener. Hingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah, katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Kada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud, maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji. Diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun baqi. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah, masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa injalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang nggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa injalla qadruh,
apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi, harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Walhasil terus diceritakan, bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Itu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari anak Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Muhammadiyah.